Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rizki kita selalu dimudahkan, dilancarkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke bos, di rekomendasi buku sebelumnya yaitu sebuah buku yang berjudul Syekh Abdul Qadir Jailani Samudra Hikmah, Wasiat dan Pesan-pesan Spiritual yang Menghidupkan Hati. Ini bukunya yang ditulis oleh M.J. Ja'far Shodiq S.Hum. Di dalam buku ini tertulis ya 3 buah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Kitab Sir Al-Asrar, Al-Fat Ar-Rabbani, dan Al-Ghunya li Tolibi Al-Haq Azza wa Jalla. Coba kalian tonton lagi videonya dan kalian dapatkan buku tersebut. Di video rekomendasi kali ini saya merekomendasikan kepada kalian masih ya sebuah buku atau kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu sebuah buku yang berjudul Salat dan Keutamaannya. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Judul aslinya adalah Al-Ghunyah li Tolibi Torik Al-Haq. Jadi ini adalah kitab ya, salah satu kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang disebutkan di dalam buku ini. Dan pernah diulas juga di buku ini kisah-kisah pencerahan para sufi. Judul buku ini pun pernah disebutkan. Ini diterjemahkan oleh Abad Badruzzaman dan Nunu Burhanuddin. Diterbitkan oleh Sahara Publisher, Kota Jakarta tahun 2003, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 979 9793 83. Jumlah halaman yaitu 294 dengan ukuran buku 20,5 cm. Jadi buku ini itu adalah salah satu kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memadukan antara fikih dan tasawuf. Ya. Yaitu kitab Al-Ghunya li Tolibi Torik Al-Haq yang telah diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Salat dan Keutamaannya. Coba kalian tonton video yang berjudul Kisah-kisah Pencerahan Sufi dan buku yang berjudul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Samudra Hikmah, Wasiat dan Pesan-pesan Spiritual yang Menghidupkan Hati. Oke? Kita langsung ke tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut. Amal perbuatan hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya dilakukan secara sempurna, maka seluruh amal perbuatannya dicatat sempurna. Jika sholatnya tidak sempurna, maka Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah, jika kamu mendapatkan pada hambaku ini amalan-amalan soleh, maka itu akan menyempurnakan amal-amal sholat yang hilang atau kurang. Ini adalah hadis riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sudah sepantasnya setiap muslim memberikan perhatian khusus terhadap ibadah sholat. Karena selain ia merupakan tiang agama, ia juga merupakan barometer dari keimanan seseorang. Namun perhatian terhadap sholat ini tidaklah sempurna bila Anda hanya mempelajari sisi syariatnya saja. Masih banyak rahasia dan keutamaan di balik itu yang lebih penting untuk Anda ketahui. Karya guru besar yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani ini
memuat semua yang Anda perlukan untuk kesempurnaan sholat. Lebih lengkap dari buku-buku yang sudah ada. Buku ini merangkum semua jenis sholat siang dan malam, wajib dan sunnah, rahasia dan keutamaannya, serta banyak sekali pembahasan yang berhubungan dengannya. Bacalah dan pahami uraian dalam buku ini. Darinya Anda akan menemukan landasan pembenaran serta penyempurnaan sholat Anda. Itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini ya. Jadi tadi tertulis bahwa buku ini memuat semua yang kita perlukan untuk kesempurnaan sholat. Lebih lengkap dari buku-buku yang sudah ada. Coba kalian baca kedua buku ini lagi dan tonton video rekomendasinya. Coba kalian juga searching mengenai kitab ini di Google atau di jurnal-jurnal. Oke? Kita intip ya secuil isi dari buku ini ya. Kutipan pertama yang saya pilih, dasar tentang kewajiban sholat sudah dijelaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sedangkan dasar tentang waktu-waktu sholat dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Itu yang tertulis di dalam buku ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menggunakan dalil hadis. Ya. Lalu dalilnya apa aja, Cak? Ya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Apakah karena masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan dan hadis-hadis mengenai dasar tentang kewajiban sholat 5 waktu. Ada di dalam buku ini. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang sufi sekaligus ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan lain sebagainya. Sudah pernah saya sebutkan di video sebelum ini. Coba kalian tonton lagi. Kutipan kedua, di dalam buku ini ada bab yang berjudul orang-orang yang pertama kali melaksanakan sholat. Jadi di dalam buku ini, buku terjemahan ini ya, ada bab yang berjudul orang-orang yang pertama kali melaksanakan sholat. Di dalam buku ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip sebuah hadis, yaitu seorang laki-laki di kalangan Ansor bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sholat subuh. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali melakukan sholat subuh?" Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Sholat duhur pertama kali dilakukan oleh Nabi ... Untuk mengetahui kelengkapan isi hadis ini, kalian harus memiliki buku ini, bos. Kalian harus membeli buku ini, kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Karena hadis ini yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini lengkap. Jadi siapakah orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya? Kutipan yang saya sebutkan hanyalah sholat duhur, yaitu Nabi Adam. Sholat subuh adalah Nabi Adam. Sedangkan sholat duhur, asar, maghrib, dan isya, Anda bisa baca sendiri di dalam buku ini. Siapakah para nabi yang pertama kali melakukannya? Jadi kalian beli buku ini, bos. Kalian dapatkan buku ini, kalian baca. Jangan hanya dibaca kayak saya ini. Ini hanya pajangan, bos. Ini tuh hanya pencitraan, bos. Ini tuh hanya pencitraan. Enggak saya baca, bos. Benar. Oke.
Kutipan ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuliskan di dalam buku ini, adapun sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk mengerjakannya adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Rasulullah SAW kemudian sholat titik. Jadi sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Setelah itu Nabi Muhammad melakukan sholat titik-titik lah. Sholat apa aja? Tentu kalian menemukan jawabannya di dalam buku ini, bos. Karena sengaja kutipan itu saya potong sampai di situ supaya kalian membaca sendiri di dalam buku ini. Karena channel saya ini mengajak kalian untuk membaca, bos. Sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad atau wahyu pertama, yaitu perintah Iqra. Meskipun penafsirannya akan menjadi sangat panjang. Dan untuk mengetahui penafsirannya tentu kalian harus menanyakan kepada ahlinya, dan kalian harus membuka kitab-kitab tafsir yang kalian miliki. Jangan hanya satu kitab, minimal 3 kitab. Syukur-syukur kalian memiliki banyak kitab tafsir, bos. Syukur-syukur kalian bisa membaca Arab Gundul. Wajah sempurna, perfecto. Oke. Kutipan keempat, ya. Di dalam buku ini, bos, di dalam kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini ada bab yang berjudul karakter dan kriteria khusus. Jadi bab ini, di dalam bab yang berjudul karakter dan kriteria khusus ini ada sebuah dialog panjang antara seseorang bernama Yusuf bin Isam ketika mendatangi sebuah halakoh milik Hatim. Nah, dialog tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan Yusuf kepada Hatim. Saya kutipkan sepotong saja dialog antara Yusuf dan Hatim ketika berada di halakohnya Hatim. Ya. Sebentar. Nah, ketika Yusuf itu berada di halakohnya Hatim, teman-teman Yusuf berkata, tanyakan lagi kepadanya tentang makrifat sholat. Jadi di dalam dialog itu sebelumnya ada dialog, lalu saya ambil kutipan yang ini. Teman-teman Yusuf berkata, tanyakan lagi kepadanya, ini maksudnya Hatim, tentang makrifat sholat. Maka Yusuf pun menanyakannya. Hatim menjawab, kamu menjadikan surga berada di samping kanan dan neraka di samping kirimu. Sirat di bawah telapak kakimu. Timbangan dalam kurung al-mizan di bawah matamu. Dan Tuhan seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia, yaitu Allah, melihatmu. Ya. Ia bertanya lagi, apa syiar sholat? Ya. Lalu dijawab, membaca tasbih setelah sholat. Jadi di dalam buku ini ada pertanyaan tentang makrifat sholat. Lalu dijawab, makrifat sholat adalah kamu menjadikan surga berada di samping kananmu dan neraka di samping kirimu, sirat di bawah telapak kakimu, timbangan atau al-mizan di bawah matamu, dan Tuhan seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah jawaban tentang pertanyaan makrifat sholat. Lalu ada yang bertanya lagi, apa syiar sholat? Lalu dijawab, membaca tasbih setelah sholat. Loh, penafsirannya gimana, Cak? Ya kalian tanyakan sendiri kepada ahlinya. Kita secara awam pun mengenai syiar sholat, yaitu membaca tasbih setelah sholat. Ya wiritan kan membaca tasbih, bos. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lah kok gitu ndak boleh itu loh, bos.
Wong Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menuliskan seperti itu loh. Untuk lebih lengkapnya kalian baca sendiri dalam buku ini, bos. Oke? Jadi membaca tasbih setelah sholat adalah syiar sholat. Itu tertulis di dalam buku ini, di dalam kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana kitab ini terkenal yaitu dengan perpaduan antara fikih dan tasawuf. Oke? Kutipan terakhir, yaitu kutipan yang nomor 5, di dalam buku ini ada bab yang diberi judul Sholat dan bacaan supaya dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Ya. Di dalam kitab ini, kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada bab yang berjudul Sholat dan bacaan supaya dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Di dalam bab tersebut ada dialog antara Ibrahim At-Taimi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dialognya sangat panjang. Ya, tapi saya kutipkan wejangan, ya, satu wejangan dari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk mengetahui dialog lengkapnya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Oke? Ini wejangan dari Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir berkata, yang tertulis di dalam buku ini, Nabi Khidir berkata, jika engkau ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurmu, maka apabila kamu selesai sholat maghrib, sholatlah kamu sampai tiba sholat isya dengan tanpa mengatakan apapun atau berkata-kata dengan siapapun. Iringilah sholatmu dengan titik-titik-titik. Jadi wejangan Nabi Khidir itu masih ada kelanjutannya dan saya potong. Untuk mengetahui kelanjutannya tentu kalian harus membaca sendiri di dalam buku ini, bos. Jadi di sini tuh ada amalan sholat dan bacaan agar kita bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Ya, ini yang menulis adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Biografinya sudah pernah saya rekomendasikan bukunya, di mana yang menulis biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang pernah saya rekomendasikan adalah cucu beliau yang ke-25. Oke, bos. Itu tadi 5 kutipan yang saya pilih. Untuk selengkapnya kalian baca sendiri di dalam buku ini. Buku ini sangat recommended sekali untuk kalian miliki dan kalian baca. Kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat kalian. Atau kalau tidak ada, kalian coba hubungi penerbitnya. Ya, sudah saya sebutkan nama penerbitnya. Kalian googling nomor teleponnya. Kalau nggak ada juga, coba kalian cari di online shop. Saya beli buku ini di salah satu teman Facebook saya. Terakhir saya pesen lagi sudah habis, bos. Tapi saya belum cek di online shop. Oke? Kalau saya nggak salah ingat, ini harganya 50.000 Kak saya beli. Murah, bos, tapi isinya berbobot. Oke, sekian video rekomendasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.